Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan pendampingan individu 2 pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 di SMP Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Pendampingan individu pada kesempatan kali ini berjudul Visi dan Prakarsa Perubahan yang dihadiri oleh 2 PP dan 2 CGP. Saya Siti Nurani sebagai CGP Angkatan 7 dengan pendamping praktik Bapak Warman SPD dan Ibu Nini Ruhaini CGP Angkatan 7 dengan pendamping praktik Ibu Marlina SPD. Berikut adalah dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan. Terdiri dari foto bersama CGP, PP, dan para guru serta Bapak Kepala Sekolah yang mengikuti diskusi pendampingan individu. Yang kedua adalah foto pendamping praktik dan kedua CGP. Dan yang ketiga adalah absensi kehadiran pendamping praktik, CGP, dan guru serta kepala sekolah yang mengikuti kegiatan diskusi. Selain itu ada dokumentasi video pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut. Di kegiatan pendampingan kedua untuk calon pemula. Di pendampingan kali ini kita akan berdiskusi terkait cita-cita atau visi warga sekolah terhadap hidup di masa yang akan datang. Adapun diskusi yang nanti akan kita bahas yaitu tentang merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Di sini mau baca dulu puisi? Boleh. Oke, di sini baca dulu puisi karya Insinyur. Mohon izin, Ibu Bapak, saya membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Nuyet, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Nuyet itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata
kepala pos giro. Kalau Bunda menjadi astronot. menjadi astronot tuh hebat sekali. Kalau Bapak Ingin jadi tentara. Pak ini Sama ingin jadi tentara. guru ya. Bu Rama ingin jadi apa? Oh, aku mah ingin jadi guru karena pada waktu SMP ya, sedikit cerita, ada guru bahasa Indonesia waktu itu mah belum ada berkerudung, tapi dia tuh udah berkerudung, kerudungnya model cantik, cara mengajarnya bagus banget itu waktu SMP. Iya. Berarti Bu Rama sesuai dengan impian. Sekarang kita akan mendiskusikan kita sebagai guru. Di sini kita sebagai guru memimpikan murid kita tuh inginnya seperti apa sih murid kita itu gitu ya. Misalkan saya ingin menjadi murid, memimpikan murid itu yang nurut atau yang apa terserah, mangga Bapak Ibu kita bikin oret-oret dulu, nanti kita diskusikan sama-sama. Oret-oretnya berhenti dulu. Nanti sebagai gambaran, Bapak Ibu mengisi kalimat lengkap itu patokannya ke profil pelajar Pancasila. Itu patokan besarnya. Aku lagi oret. Murid yang menjadi gambaran kita terhadap siswa di masa yang akan datang. Nah, kita memimpikan murid yang seperti apa? Boleh Patri terlebih dahulu menyampaikan. Patri memimpikan murid yang seperti apa? Murid Patri di masa yang akan datang. yang lebih senior, karena lebih senior dan punya pengalaman yang banyak ya. Iya, kalau saya mengharapkan murid yang disiplin, lewat mandiri dan disiplin. Disiplin, kuat, mandiri. Bagaimana dengan Pak Paudi? Kalau tadi kan yang senior, sekarang yang junior. Ya, kita Kalau saya dua kata, menunjukkan murid yang soleh dan soleha. Amin. Ini akan bisa sesuai dengan salahnya. Dan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Patri dan Pak Paudi juga hampir sama ya, lebih ke perilaku sebetulnya ya. Jadi kita memimpikan tentunya siswa yang paling utama adalah perilakunya ya. Yang tadi kata Pak Patri ulet, jujur, disiplin gitu ya, kata Pak Paudi adalah soleh dan soleha. Jadi kita lebih mengedepankan adalah perilakunya yang diutamakan. Masa depan siswa, mimpi siswa yang soleh dalam perilaku. Kemudian untuk yang nomor 2, kita percaya Saya sih melihat bahwa guru itu adalah sosok yang harus kita bantu dan kita beri motivasi agar menjadi manusia yang benar. yang perlu kita bantu agar Kembali yang unik, yang setiap individu mempunyai beda-beda keunikan. Nah itu oleh karena itu maka di sekolah diharapkan siswa itu diarahkan dan dibimbing ke arah yang lebih positif dan pendidikan Ya, untuk nomor 3 ini di sekolah kita mengutamakan pelayanan pada murid, lalu juga memberikan bimbingan yang optimal kepada murid. Pelayanan dan bimbingan yang optimal di sekolah mengutamakan. Kalau saya di sini mungkin sebagai pendidik kita setelah memberikan pendidikan ke anak itu lebih memprioritaskan kepada pengembangan karakter daripada anak itu sendiri, di mana lebih mengutamakan bagaimana siswa dan siswinya itu akan merubah dirinya memiliki sikap yang tadi tanggung jawab, terus jujur, yang seperti itu. Kalau saya melihat dari posisi saya sebagai pendidik terhadap siswa, terhadap siswa itu tidak lepas dari perilaku. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa perilaku akan menentukan posisi diri. Kita sebagai
yakin bahwa berapa kepentingan kali Bapak Uji dari kita mewakili junior. Terima kasih Bu Surti. Kelima, kita oleh sekolah ini yakin untuk di sini bisa terus bergerak dan dengan bergerak bisa kita berubah ke arah yang lebih baik. Contoh positif sekarang itu dari sini dan bergerak di CGP ini mudah-mudahan saya jadi Anda selanjutnya. itu yang situ. Terima kasih. Segala sesuatu yang terwujud itu diawali dengan keyakinan atau kepercayaan. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, maka apapun hambatan yang terjadi selalu akan ada jalan keluarnya. Jadi di sini sebagai warga sekolah saya yakin, kita yakin bahwa kita bisa mengantarkan siswa kita mencapai potensi terbaiknya. Terus juga kita yakin bahwa kita bisa memberi pendampingan sebaik-baiknya kepada siswa. Jadi yakin itulah yakin bahwa kita bisa membawa anak mencapai potensi maksimalnya. Kalau nanti ada halangan pasti akan muncul jalan keluar. Berbeda dengan kita sudah patah semangat sebelumnya udah pasti tertutup jalan untuk mencari penyelesaiannya. Tapi kalau kita yakin dulu, percaya dulu, saya pasti di anak walaupun secara kasat mata terlihat anak itu masih lumayan, tapi kalau kita punya keyakinan pasti akan ada jalan keluar. Karena orang itu pasti diarahkan untuk mencari jalan keluar kalau kita yakin. Tapi kalau tidak yakin sudah pasti tertutup. Jalan-jalan itu pasti tidak ada. Kita miliki visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang smart, sukses, mandiri, aktif, religius, terampil, dan berwawasan lingkungan. Diskusi selanjutnya akan disampaikan dibantu oleh Ibu Nina. Apakah visi ini sudah mewakili, sudah mewakili apa yang menjadi harapan Bapak Ibu tadi yang sudah diungkapkan? Apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudahkah seperti itu? Sudah ya Pak ya? Kita mengharapkan tadi murid yang smart, sukses, mandiri, aktif, religius, terampil, dan berwawasan lingkungan. Dan fokusnya kepada peserta didik, karena dari awal juga kan kita sudah membahas bahwa yang namanya visi itu fokusnya kepada peserta didik, bukan kepada guru ataupun kepada sekolahnya, tapi yang menjadi prioritas dari visi itu adalah peserta didik, yaitu murid-murid kita. Lalu yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jadi kalau nanti di luar kan berbaur tuh ya siswa-siswa itu, apalagi kita bertetangga, harus muncul kekhasan yang ada di siswa kita. Apakah itu sudah terlihat atau belum gitu? Sudahkah? Dari visi itu bisa membedakan siswa kita dengan siswa sekolah lain? Misalkan kalau tadi di kalimat visi itu kan smart, sukses, mandiri. Apakah kemandirian dari siswa kita itu sudah muncul? Sudah menjadi pembeda dengan siswa yang lain? Atau bagaimana menurut Bapak Ibu? Menurut Bu Rahma? Bapak sudahnya bagaimana? Lihat dari itu ya, yang terakhirnya itu berwawasan lingkungan. Sekolah kita itu udah beda dengan sekolah yang lainnya. Anak-anak sudah memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kamu siswa SMP mungkin satu kata, kamu datang ke sekolah hanya untuk belajar. Kamu tidak akan meluangkan waktu dan berharga itu. Cita-cita kamu hanya bisa diraih dengan belajar sungguh-sungguh. Untuk menjaga kebersihan baik di lorong-lorong itu dan sebagainya, lebih mengandalkan penjaga sekolah. Kalau diminta, mereka sudah memiliki kesadaran, meskipun mungkin belum
sempurna, tapi itu sudah bisa dipastikan berbeda dengan sekolah lain. Mungkin itu saja. Kalau saya bandingkan dengan sekolah lain. Terima kasih. Itu adalah sebenarnya kalau dilihat merupakan kata lain dari profil belajar Pancasila. Jadi sebenarnya visi kita itu sudah searah dengan profil belajar Pancasila, sehingga ada pelaksanaannya pun apalagi di kurikulum Merdeka yang sudah kita rintis di kelas 7 itu sudah terasa sekali mengarah ke sana. Jadi mudah-mudahan saja dengan di tahun kedua nanti kurikulum Merdeka kita berlakukan di kelas 7 yang baru dan kelas 8, tentunya visi kita akan semakin terus terpenuhi atau tercapai dengan langkah-langkah kita. Ya, salah satunya tadi di sisi lingkungan kita sudah terus mengingatkan anak-anak kita dan anak-anak kita bergerak. Dan mungkin kita juga akan terus untuk meningkatkan dari sisi suksesnya. Sukses itu banyak hal yang bisa kita lihat, baik sukses mencapai tujuan pembelajaran yang tugas kita bersama guru-guru semuanya, atau sukses secara pribadi siswa itu sendiri. Kan ada siswa yang sudah sukses sekarang itu menjadi pemain sepak bola, ya sudah menjadi tim inti dari sebuah kesebelasan yang levelnya sudah level nasional. Itu ada sudah sukses anak-anak kita ini secara pribadi. Ada juga sukses dari sisi-sisi yang lainnya. Kalau secara pribadi saya lihat banyak siswa-siswa kita yang sudah sukses mencapai apa yang dia cita-citakan. Jadi sukses di sana pun tidak sukses dari sisi belajar secara umum, tujuan pembelajaran, tujuan kurikulum, tujuan pendidikan, tapi juga sukses secara pribadi. Kalau saya lihat visi kita itu visi sukses secara institusional dan sukses secara pribadi. Oke, saya lebih memfokuskan kepada bijak berteknologinya. Jadi kalau tadi Bu Siti dari bagian langsung, kalau saya dari atap dulu, teori atap. Atap itu di mana hanya adalah aset atau awal. Apa sih yang kita punya? Modal apa yang kita punya gitu. Nah, aset yang saya lihat di sini peserta didik mempunyai kemampuan dasar dalam menggunakan IT. Itu bakal banyak kesulitan. Ternyata ketika kita melontarkan itu kepada orang tua, itu sambutannya luar biasa. Orang tua kita ternyata mereka itu begitu antusias untuk membantu sekolah, mendukung sekolah, karena mereka yakin bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah kebaikan anak-anaknya. Sehingga